Enggak. Oh, benging. Karena disuruh menukan itu. Kamu kan belum. Jemaat Pengasihi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ke-11 Suda Pentakosta. Kiranya semua akan diberkati Tuhan melalui ibadah ini. Perlu kami ingatkan, kita semua tidak melepaskan masker sepanjang ibadah dan apabila keluar dari ruangan dan hendak masuk kembali ke ruangan ibadah, dimohon untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer yang disiapkan di pintu depan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih dan partisipasinya kita semua untuk menjaga protokol kesehatan di dalam pelaksanaan ibadah ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan menyanyi muji Tuhan melalui proses Alkitab yang dibawa masuk ke ruangan ibadah. Indahnya sepanjang teduh menghadap naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pemimpin kita diambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu di tengah hidup yang kami jalani. Walau demikian, kami juga sadar ada perilaku atau perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menyakitkan hati sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharulah hidup kami, sehingga di masa yang akan datang kami dapat menjalani hidup yang lebih baik di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam kasih Kristus kami memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Mata.
yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadakan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiran, sebab tentang mazhab ini kami tidak tahu, bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka beberapa pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu tidak melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka pun akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekitar tahun 80-an, ada seorang penulis novel warga negara Inggris kelahiran Iran yang bernama Salman Rushdie. Dia pernah menulis sebuah novel yang sebetulnya sifatnya imajinatif, sifatnya hayalan, tentang sebuah isu yang sangat sensitif dari salah satu agama. Novelnya itu langsung kemudian mengundang reaksi dari para penganut agama yang dibicarakan dalam novel itu. Lalu kemudian dikatakan Salman Rushdie itu adalah seorang penista agama. Sampai kemudian dari Iran dikeluarkan fatwa bahwa ini kalau siapapun ketemu dengan Salman Rushdie maka dia berhak untuk dibunuh.
Jadi karena faktor agama, kita lihat saudara-saudara, ternyata kemudian juga bisa menjadi sesuatu yang sifatnya sensitif. Dan repotnya kadang-kadang tidak melalui sebuah proses diskusi, ya, karena hanya mendengar, karena hanya istilahnya itu mungkin baca novelnya Salman Rushdie baru baca selembar, atau mungkin baca cuma bagian belakangnya saja lalu mengatakan, wah isinya ini sudah enggak benar. Nah ini kalau sudah seperti itu repot, ya, keagamaan kita lalu kemudian menjadi sangat sempit cara pandangnya. Nah pagi hari ini saudara-saudara kita membaca tentang bagaimana Rasul Paulus mengundang sejumlah pemimpin orang Yahudi untuk kemudian berdiskusi tentang persoalan agama. Rasul Paulus dalam konteks ya yang kita baca pada hari ini, dia sedang berada dalam status penjara di kota Roma. Jadi setelah peristiwa kerusuhan ya di Yerusalem, lalu kemudian Paulus ditangkap. Dan karena dia termasuk salah seorang warga negara Roma, maka dia tidak berhak untuk diadili secara Yahudi. Maka kemudian dia harus dikirim ke Roma. Nah di Roma inilah kemudian dia mengambil kesempatan untuk juga tetap memberitakan Injil. Dia mengundang para pemimpin Yahudi supaya berdiskusi. Nah menariknya, ternyata para pemimpin Yahudi di kota Roma ini tidak punya informasi apapun tentang Paulus. Dan juga tidak punya informasi yang lebih luas tentang apa itu kekristenan. Sehingga kemudian mereka tertarik, mau ngomong apa sih Paulus soal ini. Makanya kemudian mereka datang. Dan kesempatan itulah yang kita lihat digunakan oleh Paulus mengungkapkan kebenaran. Kebenaran bahwa yang dinanti-nantikan kehadiran Sang Mesias itu, kehadiran Sang Juru Selamat itu, yang selama ini dinanti-nantikan orang Yahudi sekian lama, sebenarnya sudah datang dalam pribadi Kristus. Semua dibongkar oleh Rasul Paulus dalam kesempatan itu. Berangkat dari mana? Dari tradisi dan pemahaman keagamaan orang Yahudi sendiri. Dibongkar semua. Tapi kita lihat ibu bapak saudara-saudara, respons dari proses diskusi yang panjang lebar itu dikatakan berlangsung dari pagi sampai sore. Ya. Kalau khotbah cuma sekian menit, ini diskusi panjang dari pagi sampai sore, berdebat. Dan hasilnya apa? Ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya kalau diungkapkan oleh Lukas, penulis Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa dalam ayat 25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Artinya apa? Tidak ada kata sepakat. Ya mungkin ada yang nerima, ada yang tidak. Tapi tidak ada kata yang bulat. Ya. Jadi karena itu akhirnya tidak ada kesesuaian. Masing-masing pulang dengan penilaiannya masing-masing. Silahkan diambil kesimpulan sendiri. Tetapi bagi Rasul Paulus, hal ini tidaklah kemudian menimbulkan kekecewaan dalam hatinya. Karena Rasul Paulus senang dapat menggunakan waktunya untuk menyatakan kebenaran tentang Injil itu. Dia dengan berani membuka segala sesuatu tentang kebenaran Injil tanpa ada rasa takut. Enggak ada kata yang disensor. Oh ini takutnya nanti kalimat ini atau kata ini mungkin nyinggung hatinya saudara ini, diperhalus aja atau dihilangkan aja atau mungkin di skip aja, enggak usah diomongin dulu. Tidak.
semua dibuka oleh Rasul Paulus secara gamblang. Walaupun hasilnya ya seperti itu. Ya. Tidak ada kesepakatan, tapi tidak apa-apa bagi Rasul Paulus, yang penting sudah disampaikan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat yang dimiliki oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini sebenarnya juga harus menjadi semangat kita sebagai orang beriman. Konteks zaman, konteks tempat tidak pernah dapat menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan, oh, kami tidak punya tanggung jawab untuk menyatakan kesaksian tentang Injil dalam kehidupan kami. Tidak. Tetapi dikatakan bahwa justru kita harus punya tanggung jawab yang besar untuk menyatakan kebenaran tentang Kristus dimanapun kita berada, di hadapan orang lain. Tetapi yaitu masalahnya, kadang-kadang kita tidak berani untuk mengambil resiko ketika menyatakan kebenaran. Karena apa? Kita seringkali merasa takut. Dan repotnya kadang-kadang ketakutan itu dibungkus dengan yaitu kalimat yang kadang-kadang nadanya teologis, dikutip dari Alkitab. Ya, ini bagian paling terkenal. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya. Kata tulus itu seringkali kemudian ditukar dengan kata bijak. Ya. Makanya kemudian tidak berani untuk menyatakan imannya kepada Kristus. Banyak sekali kejadian kita lihat. Ada orang yang karena takut tidak naik pangkat. Ada orang yang takut kehilangan nyawanya. Ada orang yang takut nggak dapat bagian uang atau materi, fasilitas. Ada orang yang takut kehilangan cintanya. Lalu kemudian mereka tidak berani bersaksi tentang Kristus, malah kemudian balik badan dari Kristus. Pertanyaannya adalah apakah itu yang dikehendaki? Saudara-saudara, hari ini mari kita belajar dari sebuah contoh iman yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia tidak menyembunyikan imannya. Ia tidak menyembunyikan apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupan imannya di hadapan orang lain. Apa yang namanya kebenaran iman, itulah yang harus dinyatakan. Saya seorang Kristen. Ya. Jangan kemudian mau berdoa malu-malu. Saya seorang Kristen, tapi mau baca Alkitab lirik kanan, lirik kiri dulu. Kita harus punya sebuah prinsip di dalam kebenaran iman kita. Itulah yang harus kita laksanakan. Jangan kemudian kita, ya itu tadi, lihat kanan kiri dulu. Ada yang baca Alkitab enggak? Oh, aku ngikut. Kalau enggak ada yang baca Alkitab, aku enggak ngikut ah. Oh, ada sana yang berdoa, aku melu berdoa. Ya enggak ada yang berdoa, aku enggak ikut berdoa. Jangan. Oh, di sana ada yang berani ngaku imannya, tapi mati. Terus kemudian kita mikir, aku melu mati ya enggak ya? Atau tetap ngaku iman dalam Tuhan? Kita harus punya prinsip. Ya. Iman dalam kebenaran Kristus itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Dan inilah saudara-saudara yang harus kita nyatakan. Kristus hadir membawa sukacita dalam kehidupan kita. Membawa pengharapan yang baru di tengah-tengah dunia. Termasuk juga bagi kehidupan saudara-saudara dan saya. Ini saatnya kita semua kemudian hadir untuk membawa kesaksian tentang Kristus itu. Bahwa ia datang untuk membawa sukacita di dalam dunia. Bukan ketakutan. Di sini kemudian kita hadir sebagai gereja untuk membawa pengharapan itu di tengah-tengah dunia. Supaya setiap orang dapat mengatakan bahwa oh, hidup orang yang ada di dalam Tuhan itu luar biasa. Hidup orang di dalam Tuhan ya,
itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, dan nyatakanlah kebenaran iman itu dengan tiada rasa takut, karena kita tahu apa yang kita miliki adalah sebuah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan mengangkat pujian Kidung Jemaat 256 bait yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang asa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan Tuhan Yesus atas segala karya, penyertaan, dan kebaikan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Jika kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, maka itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa, khususnya di tengah-tengah situasi keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang kami alami. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya menjaga kami semua tetap ada di dalam keadaan tubuh yang sehat. Biarlah kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan iman kepada kami. Biarlah kiranya kami tetap hadir untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran akan iman kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini yang seringkali membuat kami takut dan khawatir, maka hadirkanlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu untuk dapat membawa warta sukacita dan pengharapan yang baru, bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu, bahkan di atas penyakit ini. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami pada saat ini, baik di tengah kehidupan kami sebagai pribadi
bahkan juga kehidupan kami dalam keluarga, semuanya bila kiranya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus hingga pada saat akhir dari pandemi ini. Kami serahkan juga ya Tuhan, di dalam setiap tantangan pergumulan iman yang kami alami, entah itu kelemahan tubuh, entah itu persoalan di dalam pekerjaan, entah itu di dalam kebutuhan ekonomi kami, ataupun hal-hal lainnya Tuhan yang menjadi pergumulan kami pada saat ini dalam doa. Kami serahkan semua itu juga di dalam pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya berkuasa atas hidup kami. Biarlah kiranya setiap doa dan pengharapan kami tidak sia-sia. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber jawaban yang luar biasa atas hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia pada saat ini. Bahkan juga untuk kami dalam persekutuan GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang. Tuhan, biarlah kiranya karya gerejamu tidak akan pernah berhenti untuk tetap setia di dalam membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian. Tuhan berkati setiap presbiter, setiap pengurus dan pelayan pelkat, setiap komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, bahkan juga untuk seluruh warga jemaat yang boleh dengan setia di dalam kehidupan persekutuan. Tuhan biar kiranya akan selalu memberkati kami untuk tetap selalu setia di dalam membangun hubungan kami bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, berikanlah hikmat bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh Tuhan Yesus pakai untuk menjadi alat di dalam membangun kehidupan bangsa dan negara kami yang lebih baik. Kami berdoa juga di dalam persiapan bangsa kami untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan. Biar kiranya Tuhan kami boleh menghayati makna kemerdekaan itu, sehingga kami boleh senantiasa berpartisipasi dengan apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing untuk dapat kami berikan di dalam membangun kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk setiap upaya di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, baik itu proses akan vaksin yang tengah dilakukan di Bandung, maupun juga untuk proses obat-obatan yang ada yang tengah diusahakan di berbagai tempat. Allah Bapa di sorga campur tangan di dalamnya. Biar kiranya semuanya ini boleh berjalan dengan baik, sehingga nantinya boleh membawa kebaikan untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa juga untuk semua tenaga medis yang ada. Kami berdoa juga untuk setiap relawan yang boleh membantu. Kami berdoa juga untuk TNI dan Polri yang senantiasa membantu dalam menjaga keamanan. Kami berdoa untuk setiap orang yang masih bekerja pada saat ini dengan segala posisi yang rentan tertular COVID-19. Kami berdoa untuk kami semua ya Tuhan yang masih tetap beraktivitas di luar. Kami serahkan semuanya itu dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan, agar semuanya itu boleh kami lalui di dalam kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami juga yang boleh beribadah pada saat ini. Dengan segala doa dan pengharapan kami untuk sepekan ke depan, Tuhan kiranya juga memberkati dan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kami serahkan untuk kami juga yang bertugas pada saat ini. Tuhan kiranya juga memberkati kami semua dalam tugas pelayanan yang kami berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Apa yang kami miliki semuanya adalah milik Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan sehingga dapat kami nikmati. Persembahan yang kami berikan adalah bagian dari pemberian Tuhan yang sekarang ingin kami serahkan sebagai tanda syukur, sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah umat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat kami. Saudara-saudara, jadilah bagian tubuh Kristus yang senantiasa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan segala berkat dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Majelis Jemaat GBB Pelayanan Kasih mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat di dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kami persilakan untuk keluar dengan tertib dari ruangan ibadah dengan mengikuti arahan dari presbiter yang bertugas. Terima kasih.